Tiga hal penting yang harus dilalui oleh Yusuf supaya Yusuf bisa berhasil. Yang pertama, ada peristiwa yang tidak enak yang harus dilalui Yusuf, yaitu Yusuf oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Coba bayangkan ketika dimasukkan di dalam sumur. Saya membayangkan seandainya saya dimasukkan di dalam sumur, gelap, pengap, hidup rasanya sudah habis. Paling sebentar lagi tinggal mati. Dimasukkan ke dalam sumur. Ada yang pernah dimasukkan ke dalam sumur di sini? Oh, belum ada. Saya lihat dari wajahnya nggak ada. Tapi Yusuf pernah mengalami suatu musibah, kesulitan yang sangat tragis sekali, yang mengancam hidupnya, yang hampir membuat hidupnya mati. Yaitu ketika dia dimasukkan oleh saudara-saudaranya yang harusnya saudara-saudaranya itu menjaga dengan baik dia. Kenapa? Karena Yusuf adik yang paling kecil. Harusnya saudara-saudaranya melindungi dia, tetapi justru saudara-saudaranya yang harus melindungi dia tega-teganya memasukkan Yusuf ke dalam. Itu yang luka bukan hanya fisiknya, tetapi juga hatinya. Wow, kalau Yusuf itu masuk di dalam cerita film Kuku, pasti kemudian dia ingin berlatih silat dan setelah itu ingin balas kepada siapa? Kepada saudara. Kesulitan yang kedua yang dialami oleh Yusuf. Kesulitan kedua yang dialami oleh Yusuf. Ketika kemudian diangkat dari sumur, dia dimasukkan di dalam kesulitan yang kedua, yaitu dijual sebagai budak di rumahnya seorang bernama Potifar. Menjadi budak itu bukan perkara yang enak, bukan hal yang mudah. Menjadi budak itu merupakan suatu status sosial, suatu keadaan yang sangat rendah di Israel. Yang namanya budak, orang bisa melakukan apa saja karena namanya budak. Namanya budak. Budak itu dianggap seperti barang. Jadi coba kalau barang ini mau saya lempar ke sana, namanya budak. Mau saya lempar ke sana, namanya budak. Dia tidak berhak untuk protes, tidak berhak untuk mengeluh. Namanya juga budak. Sulit nggak jadi budak? Sulit jadi budak. Kalau di Israel untuk menjadi budak itu ada tahapan. Pertama, dia akan bekerja di luar rumah. Setelah dia dipercaya di luar rumah, dia akan masuk ke dalam rumah tuanya. Setelah dia dipercaya di dalam rumah tuanya, bahkan dia akan menjadi orang kepercayaan daripada tuanya. Dan Yusuf bisa melalui tahapan-tahapan itu, dan akhirnya Yusuf menjadi orang kepercayaan dari sang tuanya. Tidak gampang itu melalui proses. Itu ada waktunya, ada kerja keras yang harus dilakukan oleh Yusuf. Tapi lihat, Yusuf meskipun menjadi budak, dia menjadi budak yang berhasil. Dan kesulitan yang ketiga yang dialami oleh Yusuf, ketika dia mulai enak menjadi budak, mulai mendapat kepercayaan dari tuannya, istri dari tuannya iseng, dan karena keisengan dari istri tuannya itu mengakibatkan yang mestinya Yusuf tidak bersalah, dia justru dimasukkan ke dalam penjara. Harusnya Yusuf protes, harusnya Yusuf tidak suka. Tapi dia alami kesulitan berbeda dialami oleh seorang yang bernama. Tapi menurut saya yang sangat luar biasa di dalam diri Yusuf bisa keluar dari semua kesulitan. Yusuf bisa melampaui 3 kesulitan. Ada 7 hal yang membuat Yusuf bisa melampaui 7 kesulitan. Ada 7 yang membuat Yusuf bisa sukses di dalam hidup, meskipun ada cobaan, ada tantangan di dalam hidup. Yang pertama, kalau dibaca dalam buku ini saya pikir nanti pulang cari Pak Jokir, minta buku ini. Beli buku ini, tiap hari ada diskon ya? Ada diskon.
Murah katanya, cuma 10. Betul ya? 10. Ada 7 hal. Yang pertama, kenapa Yusuf ini bisa menjadi sukses? Yang pertama, ada penyertaan Tuhan. Kenapa Yusuf bisa sukses? Karena Tuhan Yahweh itu hadir bersama dengan menolong Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang disebut dengan yaitu orang yang menikmati kesuksesan dan keberhasilan di dalam kehidupan. Yang pertama, kunci yang paling penting adalah mengharapkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan, itu kunci pertama dan paling penting sekali, yaitu mengharap penyertaan Tuhan. Kalau orang disertai Tuhan, itu tidak ada ladang yang namanya ladang basah atau ladang kering. Karena orang yang disertai Tuhan bisa mengubah ladang basah pun menjadi ladang kering. Allah, ladang kering pun bisa menjadi ladang basah. Ladang yang tandus pun bisa diubah menjadi ladang yang subur. Itu karena penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, maka Yusuf ketika menjadi budak, dia bukan menjadi budak yang sembarang budak, tetapi budak yang dihargai oleh Tuhan. Budak yang tuannya pun kemudian angkat tangan, memberikan rasa hormat, respek kepada Yusuf. Bahkan tuannya mempercayakan sepenuhnya, semuanya kepada Yusuf kecuali satu, istri. Jadi budak, karena dia disertai Tuhan, menjadi budak yang berhasil. Dan ketika dia dimasukkan di dalam penjara pun dia juga menjadi orang yang berhasil. Di dalam penjara dia menjadi orang yang dipercaya oleh kepala penjara. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Yang kedua, mempunyai mimpi, dream, mimpi, mempunyai cita-cita, itu penting sekali. Jadi saya kan berpikir bahwa saya ini berasal dari pusaka negara. Meskipun berasal dari pusaka negara, dari desa yang terpencil, sekecil apapun desa itu, setiap kita itu berhak untuk mempunyai yang namanya mimpi. Dream, mimpi, punya mimpi yang besar. Kerjakan untuk mimpi yang besar. Saya pernah berpikir, saya ini apa? Saya ini siapa? Jangan pernah berpikir seperti ini. Yusuf, dia hanya pemuda biasa yang tidak terlalu. Tetapi Yusuf bisa menjadi orang yang pernah dream, mimpi. Kenapa? Karena mimpi itu membuat hidup kita menjadi indah. Cita-cita itu membuat hidup kita bisa menjadi indah. Kenapa kita semangat untuk sekolah? Karena punya yang namanya mimpi. Oh, saya ingin lulus, saya dapat sertifikat, saya dapat ijazah. Setelah itu saya akan masuk SMP, saya akan masuk SMA. Kemudian kalau saya pintar, saya ingin mendapatkan beasiswa. Meskipun orang tua saya tidak mampu, saya tetap punya mimpi yang besar. Karena saya yakin sekali, bukan hanya uang yang bisa membuat kita sukses. Kalau kita punya mimpi, Tuhan akan memberikan jalan kepada kita supaya kita bisa menggapai mimpi. Punya mimpi, miliki mimpi. Kenapa? Karena hidup tanpa tujuan itu lebih praktis daripada yang namanya kuliah. Yang ketiga, memanfaatkan setiap kesempatan. Artinya apa? Artinya kesempatan sekecil apapun, kalau itu kita dapat, kita harus gunakan sebaik-baik. Kadang-kadang kita berpikir, saya sekolah di sekolah yang tidak terlalu terkenal.
di sekolah yang tidak cukup bagus. Kemudian kita merasa bahwa untuk apa saya belajar dengan baik. Salah. Yusuf menggunakan kesempatan sebaik-baik. Meskipun kesempatan pertama yang diraih oleh Yusuf itu adalah hanya menjadi seorang budak. Tetapi ketika dia menjadi seorang budak, dia mengerjakan dengan sebaik-baik. Dia memberikan yang paling baik. Dia bekerja dengan paling baik yang dia bisa beri. Dia bekerja secara maksimal dan akhirnya dia menjadi budak, bukan sembarang budak, tapi budak yang justru bisa menjadi berkat buat Tuhan. Yang kedua, ketika dia di dalam penjara, dia pun menggunakan kesempatan sebaik-baiknya dan akhirnya kesempatan di dalam tempatnya, rumahnya Potifar di dalam penjara itu kemudian membawa Yusuf dia menjadi orang yang terkenal di negeri. Gunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya, meskipun kesempatan itu sangat kecil. Yang keempat, Yusuf tidak gampang belok jalan. Ada banyak godaan. Ketika kita mempunyai mimpi, ketika kita mempunyai dream, itu ada banyak godaan. Dan Yusuf tidak gampang belok jalan. Yusuf lurus. Ketika Yusuf digodai oleh istrinya Potifar, maka Yusuf tidak melayani apa yang diinginkan oleh istrinya Potifar. Tetapi Yusuf mengatakan pergi dan dia lari. Dia tidak gampang itu. Kadang-kadang memang banyak godaan di dalam sekolah, godaannya juga banyak. Waktu kuliah, godaannya juga banyak. Yang membuat kadang-kadang tujuan kita menjadi salah karena banyak godaan. Harusnya sekolah, jadi kalau di sekolah yang ditanya sudah berapa pacar kamu punya? Mana ya? Namanya sekolah yang ditanya sudah punya berapa pacar? Oh, di kelas 1 saya punya 2, di kelas 3 saya punya 4. Jangan gampang belok jalan, banyak godaan nih. Yang kelima, Yusuf tidak gampang putus. Yusuf ketika dia ada di dalam penjara, dia mencari kemungkinan bagaimana kemudian Yusuf bisa keluar dari kesulitan yang dia alami. Dia kemudian bertanya, saya akan tolongi kamu untuk menafsirkan mimpi itu, tetapi ingat, ketika kamu sudah keluar dari penjara, ingatlah aku. Fokus Yusuf adalah pada berbagai kemungkinan, bukan pada keterbatasan. Sering kadang-kadang kita lebih banyak fokus pada keterbatasan. Aduh susah, aduh sulit, mana mungkin? Semuanya serba susah, serba sulit, serba mana mungkin? Maka hasilnya mana mungkin? Maka hasilnya juga susah, maka hasilnya pasti sulit. Yusuf berbeda. Yusuf bisa melihat kesempatan-kesempatan yang ada, dan Yusuf fokus pada berbagai kemungkinan, bukan pada berbagai keterbatasan. Itu adalah yang kelima. Kurang 2 lagi, kita lagi selesai. Yang keenam, Yusuf setia ada mimpi. Yusuf sangat tekun di dalam menjalani mimpi. Umur berapa Yusuf mendapatkan mimpi? Umur berapa? 17 tahun. Umur berapa Yusuf bisa memenuhi mimpinya itu, terpenuhi mimpinya itu? Umur 30 tahun. 30 dikurangi 17 berarti berapa? 13. Seakhirnya saya waktu mantan pacar saya yaitu istri saya bilang, aku tinggal dulu ya, kamu tunggu selama 13 tahun. Kira-kira bagaimana ya? Menunggu selama 13 tahun itu bukan pekerjaan yang apa? Itu pekerjaan yang susah. Dan kalau 13 tahun itu masanya adalah masa yang menyenangkan, maka saya pikir di dalam menjalani hidup ini enak. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf selama 13 tahun itu adalah masa di mana dia masuk ke dalam lubang, keluar dari lubang, masuk lagi
dalam hidup. Harusnya Yusuf menyerah, punya alasan untuk menyerah. Bagaimana? Orang tua saya ini yang sangat tidak mampu. Menyekolahkan saya aja susah, membayar saya aja kadang-kadang bisa dibayar, kadang-kadang kagak. Gimana saya harus sekolah? Kalau Yusuf, saya yakin Yusuf dia akan setia. Dia tidak akan pernah yang namanya Saya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Saya masih ingat karena miskinnya itu. Maka dulu kalau bapak saya pergi ke Duren ya, kan pulang kemudian membawa oleh-oleh sedikit makanan, dan kalau ada telur, dan telurnya itu separuh dulu, nggak ada telur satu. Telur separuh itu harus dibagi 4 orang. Karena waktu itu saya masih berempat, saya berenam. Setelah kami pindah rumah baru berenam. Berempat, telur separuh dibagi 4, bayangkan itu dapatnya seberapa. Jadi saya berasal dari keluarga yang sangat miskin sekali. Saya ingin mengatakan apa, bahwa kalau toh orang tua kita mempunyai banyak keterbatasan di dalam ekonomi, jangan pernah merasa kecil hati. Belajar sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya. Jangan melihat kesulitan-kesulitan yang ada. Lihat ke depan, punyai mimpi, kerjakan mimpi itu dengan baik, belajar sebaik-baiknya. Saya yakin Tuhan pasti akan membantu. Saya ingat persis ketika saya selesai menyelesaikan S1 saya. Waktu saya lulus SMA, kemudian ketika saya pengen kuliah, bapak saya bilang saya nggak mempunyai apa-apa lagi untuk bisa menyekolahkan kamu sampai SMA. Itu sudah. Jadi dia bilang di dalam bahasa Jawa, le, itu panggilan untuk anak laki-laki, le. Bapakku sudah tidak punya apa-apa. Sekarang kamu keluar dari rumah, cari hidupmu sendiri. Sejak keluar dari SMA, saya tidak pernah bergantung sedikit pun dari orang. Saya hanya mengandalkan dari beasiswa kepada beasiswa. Saya ketika mendapat beasiswa untuk sekolah S1, saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah mau lulus S1 dan dapat beasiswa lagi, seorang anak desa mendapat kesempatan belajar di sebuah negeri yang jauh dari Indonesia menurut saya pada waktu itu. Saya mendapat kesempatan untuk studi di Korea Selatan, yang sekarang saya yakin banyak orang Indonesia sangat tergila-gila dengan Korea Selatan. Siapa yang ingin ke sana ini? Negerinya indah. Orang Korea bilang Arendawoyo. Kalau sangat cantik itu, Arendawoyo. Saya bisa belajar di Korea, saya bertemu dengan teman-teman di Korea. Kamu ingat? Saya ingat persis ketika saya mau naik pesawat, dan itu pertama kali saya naik pesawat karena memang namanya anak desa. Anak desa biasanya naiknya andong, dokar. Kalau boleh sebenarnya saya pengen naik dokar atau naik andong ke Korea Selatan, tapi katanya nggak ada ya. Jadi saya terpaksa harus naik pesawat. Cuma saya pikir pintunya di mana pesawat itu. Orang desa. Tapi saya hanya berusaha sekuat mungkin menghargai setiap kesempatan yang ada. Dan akhirnya saya bisa selesaikan dengan baik kuliah Korea Selatan. Tidak perlu. Artinya apa? Nilai saya bisa tinggi. Kenapa? Menurut saya satu yang penting, bukan siapa kita, bukan dari mana asal kita, orang tua kita siapa, bapak kita siapa, ibu kita siapa, tetapi bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, saya yakin Tuhan akan membantu. Amin. Amin. Every punya mimpi itu, punya mimpi. Katakan pada teman kanan Anda, mana yang kanan, sebelah kanan, ditepuk. Bermimpilah, bermimpilah, bermimpilah. Yang kiri, ditepuk. Bermimpilah, bermimpilah, bermimpilah. Punya mimpi itu, mimpi membuat wajah kita menjadi cerah, senyum kita itu menjadi bingar-bingar. Punya mimpi. Tapi harus setia dan tekun mengerjakan mimpi. Setia dan tekun
mencapai mimpi yang kita impikan. Yang terakhir, tidak gampang sakit hati. Jadi orang jangan gampang sakit hati. Dikatain tidak punya sepatu aja sudah sakit hati. Dikatain bajunya jelek sudah sakit hati. Orang yang akan sukses tidak akan pernah, orang yang sukses tidak akan pernah yang namanya sakit hati. Bajumu jelek, tidak masalah. Yang penting tetap punya mimpi. Sepatumu jelek, tidak masalah. Yang penting tetap punya mimpi. Belajar dengan baik, kerjakan mimpi itu, raih mimpi itu. Tidak gampang sakit hati. Kalau gampang sakit hati, kemudian gampang kecewa. Yusuf tidak gampang sakit hati. Tahu dari mana Yusuf tidak gampang sakit hati? Ingat, ketika kemudian Yusuf menjadi orang berhasil di Mesir, kekuasaannya dia itu sangat-sangat, bahkan menurut saya kekuasaannya dia sama dengan Fir'aun. Maka saya yakin kalau Yusuf punya sakit hati, ketika saudara-saudaranya datang, kemudian dia akan bilang, oh, ini saatnya saya akan balas dendam. Padahal Yusuf tinggal mengucapkan kalimat, penggal itu kepala saudara-saudara saya. Pasti semua kepala saudara-saudaranya akan dipenggal dalam sekejap. Tapi tidak, Yusuf tidak gampang sakit hati. Yusuf tidak gampang sakit hati. Jangan gampang sakit hati. Tolong katakan kepada teman kamu, jangan gampang sakit hati. Sekali lagi teman kananmu lebih keras, jangan gampang sakit hati. Teman kirimu katakan, jangan gampang sakit hati. Coba nendang. Yusuf tidak gampang sakit hati. Justru ketika saudara-saudaranya datang, kemudian Yusuf bilang, akhirnya lupakan saja semua. Kamu mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka yang baik. Allah mengirim aku dahulu supaya aku bisa menyelamatkan kamu dari bahaya kelak. Yusuf bisa melihat semuanya dari kacamata, dari cara yang positif. Sangat positif. Tidak gampang sakit hati. Punya cara pandang yang positif. Jadi kalau kita ingin berhasil seperti Yusuf, kita ingin sukses seperti Yusuf, kita ingin seperti mimpi kita itu terpenuhi, tergenapi seperti mimpinya Yusuf, maka kita tidak boleh gampang yang namanya sakit. Ada 7 hal Yusuf bisa melalui semuanya dan membuat Yusuf sukses. Kunci pertama adalah, yang pertama ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, mempunyai mimpi. Mempunyai mimpi. Yang ketiga, apa? Memanfaatkan setiap kesempatan sekecil apapun kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, ya tidak gampang belok jalan. Kalau ada godaan, biarkan saja. Itu kan hanya godaan. Tetap lurus pada mimpi yang sudah dimimpikan. Yang kelima, jangan gampang putus. Yang keenam, waduh, tekun setia pada mimpi. Dan yang terakhir, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam sesi kedua, yaitu tanya jawab. Ya, saya langsung silakan bagi bapak ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, langsung angkat tangan, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Pertanyaan dapat hadiah, dapat buku 1. Beberapa
siapapun di bawah satu sesi 3 pertanyaan, jadi 3 pertanyaan dulu. Langsung angkat tangan sebutkan nama terus apa pertanyaan Anda. Ya, ada di sebelah kanan tadi. Bisa? Langsung berdiri aja. Ini masih pada malu nih. Ayo. Yang pertama dapat gratis buku langsung dari penulisnya. Siapa yang ingin tanya, yang berani tanya, coba. Ayo, ditantang ini. Masa pusaka negara gak berani menunjukkan diri? Ayo, mana? Wah, silakan. Bisa kasih apakah setiap remaja punya mimpi? Dan bagaimana kita bisa tahu itu mimpi? Itu sebenarnya tolong dengan dibuka dulu biar bukannya tidak terganggu. Silakan Ibu. Pertanyaan Pak, apakah setiap remaja atau pemuda mempunyai mimpi? Dan bagaimana kita tahu mimpi itu nanti akan terjadi atau yang terbaik untuk kita? Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali Pak. Apakah remaja punya mimpi? Ya, apakah setiap remaja itu punya mimpi? Apakah setiap anak muda itu punya mimpi? Justru yang saya takut banyak anak remaja dan anak muda itu tidak punya mimpi. Jadi kenapa seminar ini diadakan dan kenapa saya menulis buku? Saya ingin mendorong setiap kita, bukan hanya remaja tentunya, bahkan setiap kita, bahkan yang sudah mulai rambutnya itu berubah pun menurut saya harus tetap mempunyai yang namanya mimpi. Kenapa? Karena mimpi itu penting. Mimpi itu cita-cita yang ingin kita capai di dalam hidup kita. Kalau kita di dalam hidup ini tidak tahu apa yang akan kita capai, ibaratnya orang berjalan itu tidak tahu arahnya. Kalau pagi tadi saya bangun, kemudian saya berjalan dan saya tidak tahu akan kemana, maka saya bayangkan, saya yakin hari ini, jam ini saya tidak akan pernah ada di sini. Tapi justru karena saya tahu saya akan datang di Pusaka Nagara di Jalan Timur nomor 3, maka saya pagi-pagi bangun, jam 4 pagi saya bangun, saya siapkan semuanya dan saya datang sampai sini. Kenapa? Karena saya punya tujuan. Jadi sebenarnya justru kenapa seminar ini diadakan, buku ini saya tulis, saya mendorong untuk setiap kita itu harus mempunyai yang namanya mimpi, cita-cita, tujuan di dalam hidup. Karena kalau kita tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan di dalam hidup, maka saya yakin hidup kita itu seperti sekam ditiup angin. Artinya apa? Artinya kalau anginnya pas lagi ke selatan, ya ikut ke selatan. Kalau pas anginnya lagi ke utara, ya ikut ke utara. Kalau pas anginnya lagi ke barat, ikut ke barat. Kalau lagi anginnya lagi ke atas, ikut ke atas. Jadi hanya mengikut saja, tidak punya prinsip, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita. Justru menurut saya, setiap kita harus punya cita-cita. Setiap kita harus mempunyai yang namanya mimpi. Seminar ini saya pikir diadakan supaya setiap kita mempunyai mimpi. Terima kasih. Ya Pak, sangat bagus. Gimana itu sudah menjawab? Dalam hubungannya dengan firman Tuhan, jadi maksudnya bukan mimpi secara luas, secara khusus dalam Alkitab, secara khusus dalam kehidupan remaja Kristen. Jangan lagi. Nanti itu bisa pakai mic aja biar suaranya. Baiknya mana? Sekali aja belum bantu dong. Sekali aja di belakang aja biar kalau itu langsung dikasih lagi.
Bagaimana Ibu? Bagaimana? Jadi maksud saya mimpi dalam khusus remaja Kristen gitu, jangan mimpi secara umum ya, mimpi secara Kristen kait-kaitannya dengan Yusuf itu kan jadi rencana Tuhan. Jadi kita remaja tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup remaja itu bagaimana gitu Pak. Yang kita tahu nanti kita kan misalnya kita punya mimpi yang besar, seringkali teman-teman kita atau keluarga kita mengatakan bahwa kita sombong lah, nggak tahu diri lah, kehidupan bulan lah. Jadi kita jadi takut ngomong mimpi kita merasa takut ya tercapai. Tapi saya pegang Agnes Monica, dia mempunyai mimpi yang besar, akhirnya mimpinya terwujud. Ya begitu. Oke. Jadi menurut saya memang kadang-kadang ketika kita punya mimpi bisa saja mimpi itu di orang ketawa. Nah, mana mungkin kamu bisa kan begitu. Saya pikir ketika Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan juga sama itu. Semua kan mentertawai dia. Orang tuanya juga kaget, kamu tuh enak aja ngomong sembarangan kan gitu. Jadi saya pikir kadang-kadang kalau kita punya mimpi itu memang kadang-kadang bisa menjadi bahan tertawaan daripada orang banyak. Nah, tapi jangan takut untuk menjadi bahan tertawaan orang banyak kalau kita yakin dengan mimpi kita itu, yakin dengan cita-cita kita itu. Yang tugas kita adalah bagaimana kita kemudian mengejar mimpi itu, mengejar cita-cita itu menurut saya yang penting gitu. Jadi setiap kita berhak untuk mempunyai mimpi, bukan hanya Yusuf menurut saya. Setiap kita punya hak untuk mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita. Jadi justru menurut saya yang paling penting adalah apakah kita berani bermimpi atau tidak. Jadi Agnes Monica berani bermimpi, dan Agnes Monica karena berani bermimpi, dia setia pada mimpinya, maka dia menjadi seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Justru menurut saya yang penting adalah bagaimana kita mempunyai mimpi. Jangan berpikir, tadi saya katakan begini, jangan berpikir kita ini siapa. Kalau kita melihat siapa kita, saya yakin kita tidak pernah akan berani bermimpi apa-apa. Tetapi kalau kita melihat kita di depan, saya bermimpi. Saya masih punya mimpi. Salah satu mimpi saya bahwa saya akan menyelesaikan jabatan final di akademik, di fungsional dosen. Saya akan mendapatkan guru besar, profesor. Wow, mana mungkin orang akan berkata begitu. Tapi saya akan membuktikan, saya akan mengejar mimpi itu. Tentu tidak gampang. Nah, menurut saya cita-cita itu penting, mimpi itu penting. Dan apakah itu hanya Yusuf menerima mimpinya dari Tuhan? Setiap kita berhak menerima mimpinya masing-masing dari Tuhan. Dan salah satu tujuan Amos menulis buku ini supaya remaja-remaja yang takut bermimpi bisa berani bermimpi kembali untuk meraih cita-citanya. Silakan Bu, nama siapa? Nama saya Jen dari Hauseris. Saya mau bertanya kepada Bapak, apakah mimpi itu, misalnya anak remaja punya mimpi, apakah itu hanya satu atau bermacam-macam mimpi? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya, karena kan kita anak Tuhan ya, mensinkronkan antara mimpi kita dengan rencana Tuhan. Karena pada kenyataannya rata-rata, rencana Tuhan ternyata begini, padahal mimpi saya begitu gitu kan. Bagaimana caranya agar mimpi kita itu sejalan dengan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita? Itu. Terima kasih. Dijawab. Pertanyaan pertama, apakah mimpi itu satu atau lebih dari satu kali? Terus yang kedua, bagaimana mensinkronkan mimpi kita dengan kehendak Tuhan? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Beri tepuk tangan yang kepada yang pertama, apakah kita perlu punya mimpi satu untuk remaja? Menurut saya, kadang-kadang remaja mimpinya bisa banyak. Anak saya masih remaja, saya tahu mimpinya dia banyak. Tugas saya sebagai orang tua adalah menolong supaya dia mewujudkan mimpinya. Karena kan memang kadang-kadang begini, aduh saya ingin ini, itu kan mimpinya.
Dan menurut saya, kalau mau bermimpi 4, bermimpi 5 pun nggak apa-apa. Bermimpi itu menjadi penting sekali menurut saya. Yang pertama harus berani bermimpi. Kalau mimpinya 5, boleh. Kenapa? Karena nanti di perjalanannya dari 5 itu kemudian pasti akan dipilih. Yang paling menonjol adalah yang paling pertama. Itu pasti akan menjadi jadi setiap orang biasanya, kalau anak kecil kalau ditanya, kalau masih kecil kan ditanya pengen jadi apa kalau besar. Jadi apa? Jadi dokter, jadi Superman. Bisa banyak. Nah, tugas kita adalah bagaimana menolong anak remaja ini untuk semakin mengerucutkan mimpinya. Karena kita nanti tahu bakatnya di mana dia sebenarnya, potensinya di mana. Nah, itu kalau saya bicara tugas orang tua adalah membantu anak ini untuk mewujudkan mimpinya. Orang tua jangan memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Itu menurut saya penting sekali. Kenapa? Karena kalau kehendak orang tua dengan kemauan anak itu dua hal yang berbeda. Tugas kita sebagai orang tua, kalau bisa memfasilitasi setiap mimpi yang sedang dimimpikan oleh anaknya. Tapi paling tidak, anak harus punya mimpi, itu penting sekali menurut saya. Karena kalau tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, dia berangkat sekolah pun tanpa cita-cita itu. Dia berangkat sekolah pun tanpa mimpi. Nanti kalau sudah mulai SMP, SMA mulai kelihatan. Tuh. Oh, saya lihat anak saya itu, dia mimpinya pertama setelah mulai mengerucut, dulunya pengen jadi sutradara, pengen jadi fotografer. Saya mengarahkan dia terus, memberi kesempatan kepada dia. Apa yang bisa saya berikan supaya apa? Supaya dia bisa mulai mengaktualisasikan apa yang dimimpinya. Lama-kelamaan kalau saya lihat dia memegang yang namanya kamera, itu rasanya dia sedang memegang sesuatu yang tidak pernah akan dilepaskan oleh dia. Nah, saya mulai, wah ini bakatmu ini mimpimu ini. Kerjakan terus. Tugas kita adalah menolong supaya apa? Supaya anak bisa menggenapi mimpinya. Biasanya orang tua masa mimpi banyak-banyak, satu aja lah. Jangan. Nah, bagaimana kemudian itu nanti supaya sinkron dengan kehendak Tuhan? Menurut saya, kehendak Tuhan itu ada kehendak Tuhan yang umum, yang luas sekali. Dalam arti apa? Dalam arti begini, asal mimpinya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, menurut saya mimpi itu masih di dalam kehendak Tuhan. Tetapi kalau mimpinya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, Pak, saya bermimpi jadi apa? Saya ingin jadi teroris, Pak. Mana itu? Nah, ini pasti bukan dari Tuhan. Masa Tuhan memberikan mimpi untuk jadi teroris? Tapi kalau Pak saya ingin jadi mimpi saya jadi, mimpimu apa? Saya ingin jadi sutradara. Sutradara tidak ada salahnya. Itu ada di dalam. Jadi kalau mimpi itu tetap masih di dalam kategori yang tidak melanggar norma-norma firman Tuhan, maka tetap didukung. Jadi nanti lama-kelamaan menurut saya sambil kita bantu dia akan menemukan mengerucut sebenarnya dia itu mimpinya apa. Tugas kita adalah menolong, mewujudkan. Tapi tugas kita juga harus membangkitkan mimpi. Karena kalau anak tidak punya mimpi, saya yakin kalau sekolah pun nggak akan semangat itu. Kenapa? Karena sekolah itu seperti hanya mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh teman-temannya. Tapi kalau anak punya cita-cita, punya tujuan, dia sekolah pun tahu kenapa dia harus pergi ke sekolah. Saya yakin seorang mahasiswa begitu masuk perguruan tinggi, tapi dia punya cita-cita, dia punya mimpi, dia akan belajar dengan cara yang berbeda. Dia akan mengerjakan tugas dengan cara yang berbeda. Tetapi kalau masuk perguruan tinggi, kuliah, karena memang setelah SMA harus kuliah, karena memang teman-temannya kuliah, saya yakin ketika dia duduk di bangku kuliah, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi kalau dia tahu mimpinya dia akan kuliah dengan baik.
Itu jawaban saya. Terima kasih. Barangkali kalau belum puas bisa bertanya lagi. Luar biasa. Gimana Ibu? Puas ya Bu ya? Ya. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, antara kulit putih dan kulit hitam sekarang sudah tidak ada perbedaan banyak sekali atau saling berlawanan. Itu karena dulu ada yang namanya Martin King Jr. Dia mengatakan I have a dream. Mimpinya adalah suatu saat dia berjuang supaya dia memberikan tidak ada perbedaan kulit lagi. Itu adalah salah satu yang membuat saya memotivasi dalam kehidupan saya. Karena waktu kita sudah jam 3:25 kita akan sudahi dan kita akan lanjut di acara HKR. Sebelumnya kita satu doa. Bapa di dalam surga, sore ini kembalikan kepada Bapak bersyukur. Terima kasih dalam penyertaan-Mu pada sisi kedua memberikan kami pada sore ini Tuhan. Secara khusus buat hamba-Mu Pak Amos yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan motivasi pada kami yang ada di tempat ini Bapak. Dan percaya Tuhan bahwa kami sangat berkati sekali dan apalagi sekedar hamba Tuhan. Benar Tuhan dalam kehidupan kami Yusuf berhasil kalau dia punya mimpi. Oleh karena itu Tuhan kami juga mau Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami mau punya mimpi untuk mengejar mimpi kami. Dan kami percaya Tuhan Kau sudah memberikan kami talenta. Oleh karena itu kami mau responi dengan mewujudkan mimpi kita Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berpujilah nama di dalam nama Yesus. Amin.